itu artinya adalah sudut yang membentuk 90 derajat ya. Nah, derajat baru nggak kasih derajatnya karena kelamaan nanti ya. Ada beberapa model yang membentuk sudut 90 gitu ya. Ini contohnya adalah di sini, ini garis ini dengan garis ini dibentuk oleh satu garis. Ini bukan di tengah tapi di antara ya. Ini di sini ada sudut pertama adalah X derajat, di sini 37 derajat. Artinya X ditambah 37 sama dengan 90 ya. Berarti X adalah 90 kurangi 37, ini kan pindah tempat jadi minus ya. Terus selanjutnya X sama dengan 53. Itu yang pertama. Yang B itu dua sudut siku-siku yang dibelah menjadi dua, dibelah oleh sudut penyiku ini, sehingga terbentuklah 14x dan 6x. Oleh karena itu kedua buah sudut ini kalau kita jumlahkan, jumlahnya harus 90 derajat. Ini 14 6x, ini 6x harus 90 ya. Hingga ini 14 tambah 6 sama dengan 90, berarti 20 sama dengan 90. Berarti X sama dengan 90 bagi 20. X-nya adalah 4,5 derajat. Ini baru ketemu X-nya ya. Sehingga nanti umpama di sini X-nya adalah 53. Nah, sekarang kalau ini X-nya 4,5. Berarti di sudut yang kecil ini itu nilainya adalah ini ya, kemana Bapak kasih tahu contoh ini gitu ya. Nah, ini 4,5 kali 6 berapa? Selanjutnya yang C adalah masih siku-siku dipecah menjadi 3 bagian. Yang di sini bagiannya tidak sama ya. Bagian pertama 2x, 3x dan 1x. Sehingga 2x ditambah 3x ditambah x sama dengan 90. Nah, 2 tambah 3 tambah 1 dengan 6x sama dengan 90. Berarti x adalah 90 dibagi 6 sama dengan x-nya 15. Jadi sini 15, di sini berapa? Kali 3 ya, 45. Di sini kali 2 jadi 30. Nah, ini nanti kamu pelajarin lebih lanjut. Ini sama caranya. Nah, di sini hanya bedanya ininya 2 suku ya. Kalau tadi kan cuma 1 suku, ini 2 suku. 6x plus 4, 5x plus 9. Jadi ini dijumlah harus sama dengan 90 ya. Nanti diteruskan, dibaca sendiri, teruskan nanti. Yang kedua, sudut berpelurus. Berpelurus artinya membentuk sudut berapa? Membentuk sudut 180 derajat ya.
Jadi ini T dan U itu membentuk tambah U membentuk sudut 180. Ini X, Y, Z membentuk sudut berpelurus membentuk sudut 180. Kalau tadi 90 ya sih penyiku namanya, berpenyiku, sekarang berpelurus. Ini contoh, kalau di sini 64 berarti di sini ya 180 dikurangi 64 sama dengan 116. Nah, contoh soal berpelurus ya itu, ini garis lurus dibelah menjadi dua, menjadi dua bagian. Yang satu 3x bagian, yang kedua 5x plus 20 bagian. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya ini dari sini ya, ini kalau dijumlah ini 3x plus 5x min 2 plus 20 sama dengan 180. Berarti 8x sama dengan 20 nya pindah ke sini, 8x sama dengan 160, x nya 220 ya. Nah, untuk perhitungan ini harus hati-hati ya, ini harusnya dipakai kurung dulu ya. Nah ini nih ya, ini harusnya kurung dulu nih. Kenapa? Kalau nggak dikurung nanti salah ini. Nah, kasih contoh, namanya kita kasih contoh dulu nih. Ya, saya kasih contoh yang kalau nggak dikurung nih. Nanti ya diteruskan nanti. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang dua garis K dan L yang sejajar dipotong oleh garis M. Nah, syaratnya nih K sama L itu sejajar ya. Sehingga perpotongan garis K dengan M itu membentuk 4 sudut. Sudut pertama, 2, ketiga, dan keempat. Perpotongan M dengan L juga membentuk sudut 4 sudut, 5, 6, 7, 8. Apa yang harus kalian ketahui tentang ini adalah yang pertama, bahwa ini sudut yang sama. Jadi ini sudut satu ini ya. Sudut satu ini itu sama dengan sudut 3 ya. Nah, tadi lari ya. Sudut 1 sama dengan sudut 3. Sudut 1 sama dengan sudut 5 dan sudut 7. Jadi antara 1, 3, 5, 7 itu sama ya. Terus yang sama lagi 2 dengan 4, 6 dan 8. Jadi mereka ini sama. Jadi 1 dengan 3 ini namanya bertolak belakang, 5 dengan 7 bertolak belakang, 2 dengan 4 tolak belakang, 6 dengan 8 tolak belakang. Sehingga kalau bertolak belakang itu sama. Nah, di sini berlakulah sudut berpelurus ini ya. Namanya ini sudut berpelurus ini. Berpelurus. Apa berpelurus? Antara sudut dengan sudut 1 dengan sudut 2 itu akan membentuk 180 ya. Namanya berpelurus nih, dari sini. Terus 3
2 dengan 3, ini 2 dengan 3 juga 180 berpelurus juga. 3 dengan 4 180 berpelurus. Terus 4 dengan 1 180 berpelurus juga. Maka sudut 1 ditambah sudut 7 maka sudut 1 ditambah sudut 6 ya. 1 ditambah sudut 6 ya. 3x ditambah 6 itu kan sama saja dengan sudut 1 ditambah sudut 2. Kenapa? Karena 6 ini sama dengan 2 ya. Sehingga sudut 1 ditambah sudut 6 itu berarti sama dengan 180. Kenapa? Karena sudut 6 itu sama dengan sudut 2. Ini dengan ini sama. Ini juga sama. Oke. Terus perhitungan selanjutnya, sehingga ini sudut pertama, ini sudut yang pertama ini 3x ditambah 60, sudut yang ke-6 60 180. Nah 3x 60 dipindah ke kiri, ke kanan ke kiri, pindah jadi 120. Jadi x yang adalah 120 bagi 3 sama dengan 40. X nya 40. Nah kalau x nya 40 berarti di sini berapa sudutnya? Ini sudut ini berapa? Berarti di sini adalah besarnya adalah 40 ya kan. Berarti kalau ini di sini ya, 40 kali 3 berapa? 100, ini 120 ya. 120. Ini 102. Agak susah nulis pakai ini mouse ini. Malah ini 120 ya. Nah selanjutnya adalah sama, ini dengan A dengan B ini sama. Yang penting kamu hafal ini nih. Ini sama. 2x tambah 10 itu sama dengan ini ya. Ini 70. Berarti artinya apa di sini? Artinya adalah kamu harus nulis 2x yang B 2x ditambah 10 itu kan bahasa matematika ini kan sama dengan 70 gitu kan. Nah, kemudian terusnya adalah 2x sama dengan 70, 10-nya pindah ini, 10-nya pindah ke sini menjadi minus ya. Minus 10. Kemudian 2x sama dengan 60. Nah, kemudian kamu akan ketemu sekarang berarti x sama dengan 30. Gitu seterusnya. Jadi ini dengan ini sama. Nah, untuk lebih jelasnya atau untuk mengerjakan soal yang berikutnya, kamu bisa buka
di halaman 3 halaman ya. Ini ya. Jadi di halaman 386 buku paket 386 buku paket ya. Ya. Atau berapa di bukunya beda kali ya, coba nanti pokoknya gambar itu deh, ntar saya cari dulu ya. Begitu nak, coba kamu pahami, nggak usah buru-buru, yang penting kamu jangan berhenti berpikir. Karena ini wabah ini akan lama sehingga kamu tidak boleh terlena. Jadi tetap harus bergerak, tetap harus berpikir, jangan sampai jadi orang yang malas ya. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Maka kamu bisa memahaminya. Simak dulu, absen juga ya nanti ya.